ini. Langsung saja King Kodok dan Julia silahkan. Terima kasih Mr. Syambu. Ini dia Survivor. Seperti yang gua bilang, game keempat, tiga tim Indonesia akan mulai menunjukkan taringnya. Let's go, let's go, let's go. Kita akan segera meloncar. Masuk menuju game yang keempat. Bermuda. Let's go, let's go, let's go. Ini dia map kita yang keempat pada sore hari ini. Bermuda, gadis pesawat yang akan berakhir di era Mars Electric dan membelah map Bermuda dengan cukup untuk membuat tim-tim ini bisa langsung menuju ke arah drop zone-nya tidak kesulitan sama sekali. Kita akan melihat bagaimana area map atas sudah dihuni oleh tim Flash, oleh tim Falcon, dan akan ada penumpukan yang nampaknya terjadi di sekitaran Plantation. Gimana kita lihat Bigetron by Vitality. Kali ini ada fight yang terjadi King Kodok. Wait, langsung coba untuk dihajar sama seorang Koja. Masih mini Uzi. Udah dari Torretum juga yang bakal coba dibuka. Koja terjatuh di tengah seorang Debas. Aduh, Jamin juga dapat dari seorang Dix. Dua orang tersisa dari area Bigetron. Joel masih coba untuk bermain agresif, tapi tidak menemukan celah sehingga Cibeng harus menjadi lone survivor kali ini. Ya, posisi turunnya dari Twisted Mind, mereka lihat betul bahwa di situ akan ada tim lain juga yang turun. Dan kalau kalian lihat tadi POV awalnya adalah Twisted Mind langsung turun di satu tempat yang sama, 3 playernya. Sementara Koja sendirian di situ pada awalnya ada seorang Dix. Tapi pada akhirnya dengan hanya berbekal mini Uzi itu benar-benar baru turun banget. Tek, baru kayak gitu. 3 orang Twisted Mind ada di sana, Koja sendirian. Dan yang sudah dilakukan Koja itu menurut gue udah cukup banget gitu. Apalagi kalau kita lihat dari Cibengnya jauh gitu, POV-nya nggak dapat untuk bisa backup, walaupun tadi sempat ada Riptide Rhythm, tapi pada akhirnya juga nggak bisa untuk membantu seorang Cibeng memberikan follow up jauh. Menarik pergerakan dari EVOS Ray-nya udah dapat 1 di sini. Oh, Langsung Abax. coba untuk dimajuin, tapi ternyata harus tumbang juga dari seorang Abax. Entah apa yang terjadi, tembakan dari jarak cukup jauh, cukup mengganggu. Tapi tetap masih bisa di-revive juga oleh seorang Ray. Kemudian juga Kochel dapetin 2 player sekaligus, menarik rotasi dari Katulistiwa. Bergerak menuju ke area Bima Sakti, belum menit 2 dengan resource seadanya. Mereka coba untuk memotong tim-tim yang bergerak ke arah Bima Sakti. Ya, lagi dan lagi ya kita melihat udah 2 game Kochel ini pakai Cord dan juga Luna. Dan kita membuat teman-teman EVOS akhirnya tuh lebih mudah lagi untuk melakukan engage dengan keterbatasan global yang ada gitu daripada musuhnya itu sendiri. Untungnya backup cukup cepat tadi dilakukan satu sama lain, akhirnya bisa selamat EVOS di fight. Tapi Pina mulai menghadapi 2 orang malah bantuan datang. Raja yang ternyata langsung menyelesaikan keduanya. Tim Les, rotasi mereka cukup gegabah, mereka datang ke area observatory. Benar-benar satu persatu sehingga pada saat terbaca langsung diselesaikan semuanya. Namun EVOS dan Bigetron akan saling berhadapan karena Bigetron bakal coba untuk melakukan reset di area Bima Sakti. Wah, Morsnya Cibeng ini bahaya banget sih. Benar-benar bahaya banget karena lihat sebagaimana bebasnya seorang Cibeng di range seperti ini gitu ya. Dia untuk repositioning ini sangat memudahkan Cibeng banget untuk mendapatkan POV entah itu orang belakangnya pada akhirnya atau bahkan bisa menjepit tim musuhnya yang ada. Salah satunya kali ini Force Divine yang mereka hadapi. Bahkan sudah reset Kochel dengan setengah HP-nya ini akan sulit. Apalagi area terbuka ini areanya sniper banget gitu. Sangat dimanjakan sekali seorang Cibeng. Nah, menurut gua posisi dari arah EVOS memang terlalu lama. Gue pikir mereka akan benar-benar melakukan cutting doang, kemudian rotasi lagi gitu kan. Karena tadi juga udah ada beberapa vehicle yang dibawa sama penggawa EVOS untuk bisa melakukan rotasi cepat. Tapi justru malah mereka cukup lama bertahan di area Bima Sakti dalam keadaan tidak utuh. 2 anggota saja yang berdiam di sana. Bigetron melakukan reset ke sana kebetulan dan langsung diselesaikan juga 2 poin elim tambahan untuk Bigetron by Vitality. Ini menjadi menarik buat Bigetron karena seperti biasa Bigetron early yang tidak sempurna tapi mereka selalu bisa bangkit berkat adanya seorang Cibeng, bahkan harusnya bisa sampai ke late game lagi nih. Ya sama kayak tim AG Global gitu, 3 game juga mereka early-nya kurang bagus tapi bisa survive sampai late game bahkan King Kodok. Nah, sekarang udah ketemu lagi sama PEI Sports. Lihat bagaimana GAM XP ini udah kelihatan banget rotasinya cukup berantakan. Mereka sama sekali nggak dapetin info, ada tembakan dari sisi kanan. Bahkan nggak ada tembakan balasan juga yang cukup krusial dan harus dimakan. Arsenal akan menjadi milik Bigetron Vitality tanpa adanya pertukaran apapun. AG dan juga WAG akan segera bertukar tembakan. Arsenal yang sudah mulai coba untuk dia sama seorang Nameless. Saifa juga sana udah memutuskan untuk keluar terlebih dahulu. Ingrid WAG mulai melakukan setup. 3 anggota bergerak secara bersamaan. Tekui, Wangam,
akan coba menjadi garda terdepan, tapi nampaknya tidak mau gegabah karena memang dengan keadaan Arsenal terbuka, ini terlalu berbahaya untuk di-engage. Untung banget loh ini AG Global ketemunya sama WAG yang mereka secara posisi juga enggak 100% bisa maksimal untuk melakukan engage. Oh, tapi sayang sekali berhasil satu celah diambil karena Barosnya jauh itu. Betul. Lumayan jauh buat backup. Jadi AG masih bisa bertahan sebenarnya kali ini. Oke, udah datang juga dari seorang Baros, repositioning coba dilakukan. Secret WAG kali ini nampaknya coba untuk mengambil sisi tengah area perkotaan terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana Bigatron Vitality akan datang dari belakang. Artinya ada satu player yang tertinggal. Please One di sana. Bisa sekali untuk dihajar. Sedangkan Saifah, dua kawannya sudah dijemput. Berhasil untuk kabur. Benar saja Please One yang menjadi santapan Bigatron by Vitality. Rotasi mereka benar-benar tajam. Bahkan kali ini setiap rotasi mereka selalu membuahkan poin eliminasi. Mantep banget Bigatron by Vitality konsisten early-nya selalu bisa dapetin poin eliminasi yang cukup banyak. Dan posisi dari Please One yang ditinggal menurut gue adalah salah satu bentuk dari mereka mencoba untuk mengamankan rotasi sisa playernya lain. Dari seorang Please One-nya sendiri ditahan di arah belakang untuk menahan pergerakan daripada musuhnya. Sementara kalau kita bergerak ke arah graveyard kali ini dari tim Falcon masih ada di sana dan harus ketemu sama teman-teman daripada God of Wolf yang kita lihat bergame-game 1-3. Ini Vietnam ini belum main banget sebenarnya. Ini masih ada 12 tim loh. Jadi mereka semua belum dapat poin placement sama sekali tapi udah berantakan. Bahkan kita lihat dari kill notification juga tadi ada tim Flash yang udah beberapa kali kena hit, kena pick off gitu kan dari tim-tim lainnya. Belum ada perkembangan, bahkan satu player tersisa sendirian kali ini King Kodok. Ya ini udah pasti bakal dimakan juga dari seorang Gochu. Ya ini abangnya Statue teman-teman ya. Jadi... Bukan Mas. Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Sorry. Tapi bener-bener cuek banget cuek gitu. banget, cuek. Tapi memang dia juga udah tahu dia nggak bisa kemana-mana by the way. Dan gue suka sama tim Falcon, saya dengan hanya satu player aja yang kelihatan, mereka tetap mencoba untuk all in dengan menggunakan Thrill of Battle. Respect banget gitu. Walaupun mereka tahu itu cuma sisa satu orang aja. Tapi mereka menghindari kemungkinan-kemungkinan yang membuat mereka semakin turun secara placement. Karena placement mereka juga masih ada di mid table gitu kan. Padahal tim Falcon ini biasanya ada di atas. Jadi segitu respectnya dia ngeluarin Thrill of Battle ke arah satu orang. Terus langsung ngerasnya berdua gitu. Menurut gue bentuk respect yang sangat luar biasa dari tim Falcon. Oke, tim Falcon memang harus dapetin posisi mereka lagi di top 3 untuk bisa mengejar ketertinggalan. Ya hal-hal sekecil itu harus dilakukan. Tapi kita melihat bagaimana pertemuan selanjutnya kemungkinan besar akan terjadi antara EVOS Divine berhadapan dengan adanya tim Falcon. Sudah ada UAV Village juga yang bakal dibuka. Info secara jelas sudah didapatkan oleh tim Falcon. Di depan mereka ada satu squad utuh. Kalau memang mau digas, ini bakal jadi berbahaya buat EVOS-nya melihat posisi dari EVOS juga terlalu terbuka. Rasya memang bisa melakukan repositioning, tapi jangan lupa posisi Rasya juga terbuka dari arah belakang. Artinya kalau ada orang ketiga, selesai sudah dari EVOS, sudah ada tembakan. Glual bakal coba dibuka, kali ini ternyata dari serang Raja dan juga Pira akan coba untuk menyeberang terlebih dahulu. Sudah ada Dragon Bridge yang bakal coba dibuka, tapi masih belum cukup krusial. Abax akan narik mundur menjadi garda terdepan. Lemparan granat dari serang Keroro berhasil menumbangkan karena serang Abax. 3 poin di sana. Nampaknya Stevie bakal langsung coba dipecah. Tapi terkena drop battle. 2 orang akan digas tampaknya. Kali ini dari serang Ray harus bertahan. Berhasil dapetin satu memenangkan duel. Tapi masih ada bantuan. Time Thunder bakal coba dibuka. Berhasil dari serang Ray menumbangkan 2 orang sekaligus. EVOS tidak akan mudah ditabrak. EVOS kali ini masih bisa untuk memberikan perlawanan. Dan EVOS is back. Tanpa perhitungan yang matang, bahkan seorang Ray aja masih belum keluarin Valiant Dash-nya gitu. Karena kan tadi sempat terkena Thrill of the Battle. Menurut gue teman-teman dari tim Falcon tidak memperhitungkan teman-teman dari tim EVOS yang melakukan revive dengan cukup cepat juga. Terus mereka nahan sampai sedemikian lama di balik satu tembok. Terlalu terburu-buru dari tim Falcon. Dan kali ini kita melihat Bigatron by Vitality harusnya akan bertemu lagi dengan tim lainnya AG Global yang akhirnya sekarang kita lihat 10 poin eliminasi. Kita juga tadi sempat lihat di kill notification bahwa teman-teman RRQ berhasil meratakan Twisted Mind. Dan kalau kita ngintip dari minimap, ini ngebuat mereka harusnya jadi lebih aman secara posisi. Dan yang paling menarik buat gue di arah minimap ini, nah di mapnya nih ya, tadi itu teman-teman dari tim Flash lama banget sama Aurora Gaming di sana. Nggak keluar-keluar sampai ini Auroranya yang harus tusun. Padahal Aurora ini mungkin dia objektifnya masih sama kayak game 1-3, banyak poin eliminasi. Tapi terlalu lama ternyata di arah sana karena zonanya juga udah jauh dari situ gitu kan. Dan pada akhirnya tim Flash yang nahan di satu compound tadi, karena gue lihat itu dia di dalam rumah tadi dan Auroranya tuh kayak nyebar-nyebar sehingga
terlalu lama nunggu, ditungguin balik sama tim Flash gitu. Sayang banget Aurora terlalu lama, di menit berapa ini masih ada di mil. Iya, kejauhan juga. Jadi nggak bakalan worth it kalau emang ditahan terlalu lama. Sekali lagi, seperti yang gue bilang, 3 tim Indonesia akan mulai menunjukkan taringnya di game yang keempat. Karena pemanasan, 3 game awal pemanasan, Sedap. harus adaptasi dan lain-lain. Masuk ke game keempat, mereka udah mulai bisa dapetin temponya, udah tahu siapa yang bisa dimakan dan siapa yang nggak bisa dimakan. Maka dari Sorry. itu, Lu kok kayak coach gitu sih? hah? Lu kayak coach soalnya beralasan. Oh, jangan gitu dong. Sorry. Tapi emang kalau ada yang butuh coach ya, jangan hubungin gua. Jangan hubungin Jangan gua. hubungin gua. Jangan. Jangan, bahaya soalnya. Tapi RRQ udah mulai bisa reset lagi, mereka juga udah dapat 5 poin eliminasi. Kemudian kalau kita melihat dari resource-nya juga udah sangat-sangat mumpuni untuk bertempur jarak dekat maupun jarak jauh. Kompon juga sudah mereka dapetin, Saifanya juga akan kemakan, tapi sama seorang Koja. Dan ternyata Baros juga masih tetap bisa melakukan revive. Ini dari tadi, EG Global Saifanya terus yang hilang pertama, padahal kalau lagi war, Saifanya juga yang paling berdampak loh ya. Iya, kontribusi yang paling banyak harusnya dari seorang Saifa gitu kan. Tapi Saifa terpick off terlebih dahulu, kali ini dari EG Global. Karena kalau kita lihat sih itu harusnya memang fight-nya milik Bigetron dan juga EG Global. RRQ itu cuma bisa kontribusi damage jarak jauh aja sebenarnya. Dan di rumah L kali ini, teman-teman daripada RRQ Kazu, setelah tadi berhasil menemukan Twisted Mind, mereka membuka jalur rotasi mereka. Kali ini mereka menurut gua karena masih di dalam zona gitu, ya udah. Yang mereka lakukan tinggal menunggu orang-orang yang ada dari arah bawah, yaitu Bigetron dan juga EG Global yang akan masuk ke arah mereka pada akhirnya nantinya rotasinya mungkin akan ke arah sini. Tinggal mereka coba cutting rotation aja. Tuh, nah buat yang nanya, Bang, Buriram mana Bang kok kelihatan? Biasa ya Buriram rotasinya dari pick, kemudian turun di rumah barber udah selesai. Nggak baik, Selesai, gitu dia doang. turun dari pesawatnya di menit segini ya Bang. Iya, emang baru datang. Agak delay ya. Emang turun dari Oh. pesawatnya di menit-menit segini kalau Buriram gitu guys. Nah ini nih dikasih lihat Buriram. Lo lihat tuh, Buriram tuh cuma ada di rumah barber doang guys. Udah dia bakal nungguin. Pokoknya dapat senjatanya jarak jauh semua, tukar tuh yang senjata auto aim semua tuh dipegang sama 4 player. Udah di rumah barber nungguin zona. Kalau ada di mereka menang. Kalau nggak ada di mereka kalah. Udah gitu aja Buriram. Kalau di Bermuda tuh relasinya nggak gimana guys. Karena nggak perlu nyari poin juga untuk di hari ini. Mereka tidak tergesa-gesa juga. Tapi Bigetron by Vitality mulai memenangkan pertarungan melawan EG. Yang kali ini sudah mulai dimakan satu orang Saifanya. Diu melarikan diri. Coba untuk melakukan revive. Tapi jangan meling. Ada Dix yang tumbang di tangan seorang Baros terlebih dahulu. Cukup tenang dari seorang Koja. Coba untuk melakukan revive. Udah ada Aurora Vision juga yang bakal dibuka. Langsung menggunakan pelontar. Koja kali ini menyelesaikan satu orang yang coba datang ke arah diri. Refleks yang bagus banget dari seorang Koja meskipun perlu kita notice bahwa seorang Dix tadi awareness-nya agak berkurang ketika dia fokus sama Dio yang lagi cabut, dia tidak menyadari itu area yang sangat terbuka Dix. Jadi kalau lu terlalu komit ke satu arah tanpa tahu dari arah mana akan muncul serangan selanjutnya, itu akan menjadi bencana. Untungnya Koja tuh tenang banget dan musuhnya juga terlalu komit sama kayak seorang Dix gitu. Jadi kesalahan dibalas kesalahan. Iya. Anehnya tuh gitu ya, kok Iya, bisa iya. aneh gitu. Sayang banget, mungkin dari musuhnya sendiri kayak oke dia lagi nge-revive pasti gitu. Tanpa disadari tenang itu King Koja. Betul. Tapi menariknya kalau kita melihat tim-tim Vietnam sudah mulai bergerak sampai ke arah late game juga. Jadi selain kebangkitan dari tim Indonesia, ini ada tim Vietnam juga sebenarnya. Diu muter jauh. Nah ini dia lagi lagi puyeng bikin. Musafir. Katanya teman-teman gue ya berbeban ya. Dari tadi dia udah di Iya. game berapa dia begitu sumpah gila. Dan Iya. naasnya sekarang di late game kayak gitunya. Meleset banget. Sekarang mau nyari koin di mana lagi nih. Kata teman-teman, revive. Dari mana duitnya? Kata dia ya kan. Revive-nya di mana? Ya karena udah habis juga vending mesinnya mau kemana lagi. Di posisi sekarang Bigetron yang berada di area tempat terbuka menjadi tim yang paling dirugikan kali ini. Mereka nggak dapat combo sama sekali. RRQ melihat kesempatan itu langsung coba digas. Satu persatu bakal coba dimakan. Bigetron kali ini berhasil diratakan karena menerima serangan dari dua arah. Ya karena dari awal kita udah lihat dari EG dan juga Bigetron by Vitality. Selama itu mereka nunggu di luar itu tuh udah menjadi deadlocknya mereka gitu. Soalnya mereka mau maju, udah banyak tim yang secure area-area yang lebih aman secara compound, secara teritorial gitu. Jadi perang terakhir itu ya udah jadi perang terakhir mereka, EG dan juga Bigetron. Yang mereka cuma curi-curian placement aja tadi. Karena secara jalur rotasi udah lumayan tertutup tadi buat Bigetron dan pada akhirnya setelah dapetin EG Global tambahan poin eliminasi
buat mereka toh pada akhirnya. Betul, tapi zona sudah mulai kelihatan. Boldmaker bakal coba dibuka oleh Gatot Popping kali ini. Memaksa semua tim yang berada di luar harus bergerak terlebih dahulu. EVOS coba untuk masuk ke dalam zona juga. Rasha dapetin ke arah seorang Gochu. Rasha mendapatkan 2 berbagi ternyata dari segi pemain eliminasi. Lihat, Gatot Poppingnya berhasil coba dimakan begitu saja oleh RRQ dan juga EVOS Divine. Tapi zona yang menuju ke area perlawanan dari EVOS. Ini membuat EVOS juga butuh resource banyak untuk masuk ke dalam zona tersebut. Wah, kalau kita lihat sekarang dari circle-nya ini ngarah ke teman-teman RRQ. Kalian bisa lihat ya, ini jalurnya RRQ, nggak ada yang bisa nyentuh mereka. Sementara kalau misalnya dari arah atas, betapa ramainya bahkan. Kita lihat fight yang akan cukup intens terjadi kali ini dari 3 tim King Kodok. Gila, tukang cukur mana yang beruntung. Kalian bisa lihat, pelanggannya banyak banget guys. Pelanggannya banyak banget ini tukang cukur guys ya. Ini WL 11. Parah. Full. Ini mah cair kata tukang cukur. Oke, kita melihat bagaimana rotasi selanjutnya akan coba dilakukan. Rumah tukang cukur harusnya bakal coba ditinggalkan. Di arah bawah tim Flash sudah mulai bergerak. Lantai 2 turun juga dari Secret WAG. Coba ditutup dari semua jalan yang ada. Dan Buriram juga ikut turun. LBT coba untuk menahan. Juna terjatuh begitu saja. Lihat bagaimana tim Flash juga akan bertempur dengan ada Secret WAG. Kali ini akan coba diganggu. Udah tumbang juga ke satu orang. Lah, di situ dia di zone-nya. Meleset banget. Langsung menghilang. Tapi ABCD dan juga seorang Juna berhasil. Ratakan 2 tim begitu saja menutup menjadi kemenangan buat Buriram dari rumah barber kali ini. RRQ bakal coba rotasi juga ke sisi atas dan bakal coba untuk di backstep. Kali ini dia 3 tim yang tersisa masing-masing 4 anggota. Wah, tadi Buriram menurut gua dewasa dan disiplin banget sih. Mereka tahu di situ rame banget. Terus ketika fightnya udah mulai pecah, 2 tim turun ke arah bawah, mereka menghindar. Tapi kita kali ini fightnya akan terjadi King Kodok. Wah, berani banget dari seorang Aboy. Berhasil pun banget 1. Rata sudah dari Buriram dan Aboy. Bisa untuk di-revive. Ada bala bantuan memang dari EVOS. Buriram diserang oleh 2 tim Indonesia. Kali ini Tindir berhasil memenangkan duel. Ray tumbang begitu saja. Langsung coba dihent tanpa ragu. 3 player yang tersisa. Lihat bagaimana EVOS. Kali ini Kocel tercolek. Tumbang sudah Kocel. Abax juga bakal coba dicari. Mal datang. Langsung diserang dari 2 arah. Abax gak ada jalan keluar. Tumbang di tengah serang Dodge. Dan Rasha seorang Dere. Memang dapat 1. Tapi Abai menutup semuanya. RRQ Kazu berhasil mendapatkan Buyah untuk RRQ Kazu. Kali ini kita melihat game keempat setelah keputusan yang diambil oleh RRQ untuk langsung mengambil posisi menjepit Buriram United, pada akhirnya membuahkan hasil. Secara grounding mereka unggul, secara zona mereka unggul. Gak ada yang perlu mereka pikirkan selain menjepit 2 tim yang ada di bawah gitu. Dan mereka menyadari posisi mereka sangat-sangat menguntungkan. Lihat bagaimana pada akhirnya mereka clear targeting pertama itu Buriram, baru mereka membedah posisi dan Maal juga dengan posisi yang cukup untuk menahan dan melihat pergerakan EVOS di arah mana gitu. Sembari